Dan kalau jadi pengusaha itu harus tahan banting, Mbak. Jadi ya enggak, itu butuh mental yang benar-benar mental kuat, itu aja. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Safa dari Mitra Tani Online Indonesia di program Soan Tani. Nah, sekarang kita lagi ada di Greenhouse Zahira Edu Farm yang letaknya di Borobudur nih. Habis ini kita mau lanjut wawancara dengan pemilik dari Zahira Edu Farm. Ikuti kita ya. Mas, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Mas? Baik, perkenalkan saya Muhaimin dari Bigaran Borobudur. Masih masuk Magelang ya, Mbak. Iya. Untuk Mas Muhaimin ya? Iya. Umur berapa Mas ini, Pak? Boleh tahu? Saya usia 35. Masih muda ya Mas berarti? Masih milenial. Petani milenial ya Mas? Iya. Kalau boleh tahu nih, untuk bertanam melon ini mulai dari kapan Mas? Saya mulai tahun 2021 akhir ya, Mbak. Jadi mulai actionnya di 2022. 2022 mulai action. Kalau untuk melonnya ini jenis apa aja Mas ini? Kalau yang ini jenisnya golden aroma, tapi kalau yang saya tanam itu ada Dalmatian, ada Adinda, sama tiram. Tapi untuk semua jenisnya ini perawatannya sama ya Mas? Sama. Kalau untuk perawatannya ini dari fase vegetatif, generatif itu gimana Mas caranya? Kalau fase vegetatif itu biasanya kita memperbanyak unsur N-nya ya kan. Di N sama pengaturan air itu harus kita atur kelembapan di atas 80%. Cuman kalau fase generatif itu kita lebih membutuhkan unsur P dan K, dan untuk air sendiri kita kurangi, bisa sampai 40% saja, soalnya nanti berpengaruh kepada kemanisan melon. Oh gitu, berarti untuk fase generatifnya itu malah airnya yang dikurangi biar rasanya tuh manis kayak gitu ya Mas. Nah kalau ini bibitnya dari mana Mas ini ambilnya? Kalau untuk sementara kita masih online ya Mbak, lewat Shopee. Kalau untuk Mas ini belajar tuh dari internet atau mungkin ikut komunitas-komunitas kayak gitu Mas? Pertama dulu saya dari YouTube ya Mbak. YouTube itu kepedot, terus saya terjun, ternyata kok ya nggak sesuai yang di YouTube gitu. Jadi kita butuh belajar lebih dalam lagi, dan akhirnya saya silaturahmi ke teman-teman yang sudah senior, yang sudah tanam di Semarang, di Alasan, itu saya ke sana. Kalau Masnya ini untuk membuka greenhouse ini pekerjaan utama atau ada pekerjaan lainnya Mas? Pekerjaan utama saya seorang satpam, saya security aktif, cuman mempunyai hobi bertani. Tapi itu mengganggu nggak Mas untuk sambil ngerawat tanaman, sambil Masnya kerja jadi satpam kayak itu mengganggu nggak Mas? Sampai saat ini enggak Mbak, soalnya kan sistemnya kita shift, jadi di saat saya masuk malam, saya pagi bisa di kebun, saat masuk siang pagi masih bisa di kebun, ya tinggal kita mengatur waktunya. Kalau untuk usia panen dari melon ini umur berapa Mas? Tergantung nih Mbak, kalau kita yang non net itu yang halus goldnya itu biasanya 60 sampai 65, tapi kalau yang net seperti ini biasanya itu 70 sampai 75. Jadi sama olah tanah biasanya kita asumsikan 3 bulan. 3 bulanan ya Mas. Jadi dalam setahun bisa 4 kali panen. Ini lahannya berapa Mas ini kira-kira luasnya? Ini 380-an meter. 380-an meter ya. Kalau untuk membuat greenhouse ini tuh ada tipe-tipe greenhouse-nya nggak sih Mas? Bahannya atau gimana kayak gitu? Kalau tipe relatif sama sih Mbak, cuman kualitasnya aja yang beda. Biasanya kan ada yang
Kalau pemodal besar itu bisa pakai besi, kalau yang sedang itu biasanya pakai baja ringan, kalau pemula seperti saya masih ke yang alternatif bambu gitu. Yang apa ya, lokal, materialnya mudah dicari itu di desa-desa banyak, murah juga. Kalau untuk cuaca atau pemilihan lokasi lahannya itu ada kriterianya nggak Mas itu? Kalau menurut informasi itu melon itu di MDPL-nya Mbak, di minimal 200 sampai 500 buat melon. Itu bisa mempengaruhi rasa ya Mas, mungkin kalau MDPL-nya pertumbuhan sama buahnya nanti besar enggaknya. Mempengaruhinya di situ ya Mas. Kalau untuk Masnya sendiri ini dalam menanam melon ini udah 2 tahun, 2 sampai 3 tahun ya. Itu udah menemukan masalah atau tantangan gitu nggak Mas? Ya sudah Mbak. Apa tantangannya Mas? Ya di pupuk, di kendala hama, terus jadi pemasaran juga seperti itu. Kalau penyemprotannya itu berapa kali Mas? Kalau untuk penyemprotan di dalam proses saya kondisional. Jadi kalau belum serang terlalu parah ya preventif aja, mungkin sekali. Tapi kalau sudah ada kelihatan yang terkena, kita mungkin dosisnya ditambah. Kalau untuk cara menanam dari bibitnya itu gimana Mas? Oh, dari biji Mbak? Iya, dari biji terus. Jadi dari biji itu kita rendam pakai air hangat selama 30 jam. 30 jam terus? 1 malam lah. 30 jam. Setelah itu kita peram pakai 30 jam itu diperam pakai tisu atau handuk. Nanti setelah 30 jam kita akan jadi cambah. Di bijinya itu bertambah, kita pindah ke pot tray yang ada media tanahnya. Nah, setelah pindah ke pot tray nanti dikasih diamkan selama 10 hari, nanti dia sudah tumbuh sendiri sampai daun abadinya, daun satu itu keluar. Nah, nanti kita pindah tanam. Jadi 10 hari lah. 10 hari terus baru pindah tanam gitu. Ya. Kalau untuk tanahnya ini pakai pohe juga nggak Mas? Untuk media semai atau yang utama? Kalau yang media semai nggak pakai, saya nggak, murni dari tanah bawah pohon bambu itu loh. Tapi kalau yang di utama ini saya tetap menggunakan pohe. Kalau untuk jarak tanamnya ini Mas, itu ada kriterianya nggak, berapa meter atau berapa senti? Kalau jarak tanam saya menggunakan jarak 40 cm kali 60. Jadi satu bedeng isi 2 Mbak. Satu bedeng isi 2 gitu. Isi 2. Kalau untuk satu pohonnya itu berbuahnya berapa kali Mas? 1 kali Mbak. 1 kali aja terus? Satu pohon, 1 buah, 1 kali. Ini kan oren ya Mas. Kalau Masnya ini nanamnya juga yang melon warna hijau atau oren aja ini yang dalamnya? Ini ada yang hijau satu delmeten itu, sama 3 oren, Kirani juga oren. Tapi kalau untuk yang best seller banget itu yang mana Mas? Yang oren Mbak. Rata-rata yang dicari yang oren. Itu perbedaannya apa sih Mas, di mananya itu kalau oren sama yang hijau? Rasa atau teksturnya? Mungkin menariknya itu aja sih Mbak. Kalau untuk rasa rata-rata rasanya sama, cuman bisa di crunchy, bisa di lembut gitu. Bedanya yang oren lebih crunchy gitu ya Mas? Iya. Lebih menarik juga Mbak. Kalau melon ini untuk yang fase generatifnya Masnya ini pakai yang ini enggak, booster gitu biar buahnya besar, biar buahnya? Cuman yang pasti unsur K-nya yang saya banyakin. Kalau untuk penyakitnya yang paling sering menyerang melon tuh apa Mas? Kalau musim panas gini biasanya kutu kebul. Kutu kebul itu nanti pohonnya kalau sudah diserang itu biasanya punter dan tidak bisa tumbuh lagi, tumbuhnya enggak. Sama kalau di fase generatif biasanya jamur pangkal Mbak. Jamur pangkal itu menyebabkan layu.
Jadi sebelum buah masak dia sudah layu. Terus cara mengatasinya itu gimana Mas? Atau dicabut atau gimana Kalau itu Kak? yang buntu kebul, kalau yang sudah terserang ya cabut Mbak. Tapi kalau jamur mungkin masih bisa atasi lah kayak juga. Tapi mungkin bibitnya yang agak Tinggi. Tapi untuk selama ini jarang menemui penyakit yang kutu kebul atau udah lumayan banyak Mas? masih Mbak, Masih masih terus. tetap masih terus. 1 2 itu masih ada. Kalau untuk 100% mulus itu belum pernah Mbak. Belum pernah ya. Kalau untuk musim penghujan itu rawan nggak sih Mas kalau untuk penyakit kalau Penghujan melon? yang sangat rawan jamur Mbak. Oh Misalnya jamur. jamur embun nepung sama trotol. Jadi nanti daunnya langsung bisa kuning, trotol. Itu juga langsung cabut atau Enggak, dibunyi? kalau itu bunyi. Cuma pengaruhnya nanti buahnya kan. Daunnya kalau kena jamur itu kan biasanya langsung kuning, habis itu kering. Ini Masnya ini emang awalnya suka melon atau suka buah-buahan kayak gitu Mas? Kok Saya terinspirasi gitu? ngambil melon itu karena ini Mbak, dulu memang suka botani, cuman Iya. dari beberapa pertanian yang saya jalan itu melon ini yang sudah menurut saya pas. Jadi dulu pernah di padi, pernah, tapi harganya yang mentok di bakul itu segitu, jadi nggak begitu menarik, nggak begitu menguntungkan. Terus pindah ke cabai. Cabai itu menurut saya ya, karena belum berpengalaman ya, itu terlalu rumit penyakitnya Mbak. Mana ada bule dan segala macam itu, dan jangkanya itu 8 sampai 1 tahun baru bisa kita ubah. Kalau di melon kan kita jangkanya cuma 3 bulan Mbak. Jadi misal di pertengahan itu ada kendala trouble, mungkin kok kurang bagus, bisa berani spekulasi dicabut ganti yang baru. Tapi kalau cabai itu kan di pertengahan kok mau diganti kan sayang kan. Iya, 1 tahun kan. Iya. Kalau 3 bulan kan ganti, nanti 3 bulan lagi udah ada hasil. Perputarannya cepat, itu aja sih Mbak. Kalau untuk buah-buahan Masnya ini udah pernah menanam buah selain melon nggak Mas? Petani belum pernah baru coba. melon. Mungkin kan ada kayak semangka yang mungkin hampir sama atau belum Mbak. belum? Sudah pernah diminta sih sama adik pengobrol teman, kurang minat sih Mbak. Soalnya nanti saya belajar lagi dari awal lagi kan. Jadi saya masih mendalami melon ini tuh masih banyak kendala juga. Kalau untuk ini Mas, udah sampai strategi marketingnya itu gimana Mas ini kok? Dulu awal saya kemitraan Mbak. Kemitraan. Cuman ada kendala di hubungan kita, jadi antara saya sama mitra saya itu mungkin umum deh, dia bisa bawa barang tapi untuk pembayaran biasanya sendat-sendat gitu. Terus itu berlaku beberapa kali. Setelah itu saya memutuskan untuk jual wisata, edukasi wisata, jadi via online, lewat sosmed ya. Facebook, YouTube, Instagram, sama WA, teman-teman gitu. Lihat itu udah benar-benar bagus gitu untuk konten-kontennya. Ya itu karena itu Mbak, faktor tadi ada pengalaman yang kurang mengenakan di kemitraan itu, baru kita ada inisiatif untuk mandiri. Kalau untuk ini Mas, untuk melon sendiri tuh kayak mungkin kan buah itu kan ada penyakit busuk buah gitu mungkin ya. Kalau untuk melon tuh rawan nggak sih Mas kalau untuk busuk buah? Kalau di dalam greenhouse itu jarang sih Mbak. Itu kan biasanya karena faktor lalat buah Mbak. Kalau lalat buah sudah menyengat, biasanya bawahnya itu gembuk. Tapi kalau di dalam greenhouse kan ada zat-zatnya, jadi ke kupu, walang, cemprang itu nggak bisa masuk. Oh, jadi aman ya. Kalau untuk alasan Masnya ini kok
memilih greenhouse itu kenapa Mas? Karena saya dari awal pengennya tanam yang premium, Mbak. Jadi kalau premium itu setelah saya amati harganya stabil. Jadi mau musim apa, mau hari apa, hari besar pun sama. Jadi bisa kita hitung-hitungannya bisa tepat dulu, Mbak. Berarti untuk harga melon itu masih stabil ya Mas? Stabil kalau yang premium stabil. Kalau ini tuh berapa pohon Mas ini untuk tanaman? Ini tuh kapasitas 900 pohon, Mbak. 900 pohon. 900 pohon itu kalau sekali panen itu bisa menghasilkan berapa Mas? Kalau target sih 1 pohon 1,5, Mbak. Saya targetnya itu paling 1 pohon 1,5 kilo. Cuman ya ada yang bisa 2 kilo, ada yang cuma 800 gram, ya seperti itu realitanya. Itu ada grade-grade-nya sendiri nggak Mas itu untuk melon? Ada, kalau kita kemitraan ada, tapi kalau kita jual wisata walaupun yang C yang D harganya sama, Mbak. Bedanya itu Sama kayak gitu ya. Kalau untuk mitra mungkin beda untuk grade-nya, tapi kalau untuk eduwisata ini sama gitu. Soalnya kan yang membedakan cuman apa ya, tonase beratnya. Iya. Kalau rasanya kan sama, mau yang kecil mau yang besar itu rasanya semua sama. Kadang ada yang bilang untuk yang kecil tuh lebih manis, itu ternyata sama aja Mas? Sama. Untuk besar sama kecil. Soalnya kan ada dites juga kan sebelum dipanen kan dites pakai apa taktometer apa itu yang tes break itu loh. Ada tesnya juga kalau untuk panen. Ya nanti kan airnya ini dikasih alat kan bisa dilihat, oh ini kemanisannya ada 13, 14. Itu Masnya ngetes sendiri gitu? Iya. Manis ya? Beda kan sama yang lokal kan. Kalau yang lokal kan identik seperti timun kan, kalau ini kan stresnya, airnya. Tapi kalau untuk melon ini, kalau untuk di dataran tinggi itu bagus nggak sih Mas? Atau kurang bagus? Menurut informasi kalau di atas 500 mdpl biasanya buahnya kecil-kecil, Mbak. Kan udah dingin. Kalau melon kan membutuhkan panas, semakin panas semakin bagus. Cuman kalau terlalu panas banget biasanya pohonnya yang nggak kuat. Iya. Dari Mas sendiri ada nggak sih kayak untuk tips nih atau cara mengedukasi masyarakat yang belum tahu melon mungkin kayak gitu Mas? Ada nggak? Ada sih. Jadi sekarang saya sudah merambah ke edukasi wisata sih, Mbak. Jadi kalau masyarakat umum atau teman-teman petani pemula milenial yang mau belajar sih bisa kesini pas panen atau mungkin pas nggak panen belajar tukar pikiran bisa. Kalau memang nggak bisa kesini mungkin bisa pantau Instagram saya atau YouTube, itu ada di sana semua panduan dari semai sampai tanam sampai panen itu ada. Itu Melon Borobudur Zahira Edufarm. Sosmednya ya, Melon Borobudur Zahira Edufarm. Itu Instagram, YouTube, TikTok ada semua. Untuk dari Mas sendiri nih, ada nggak harapan untuk kedepannya dari greenhouse melon ini ya? Kalau harapannya sih mungkin teman-teman muda lulusan pertanian seperti mbaknya itu juga nanti bisa menjadi petani juga sih dengan mengembangkan teknologi yang ada, terus bisa memberi contoh ke teman-teman bahwa dunia pertanian itu juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Dunia pertanian itu juga menghasilkan, tinggal kita cari ilmunya dan menekuni aja Mbak. Untuk pesan-pesan nih Mas untuk petani muda atau yang mau mencoba kayak gitu, boleh nggak Mas pesan-pesannya? Pesannya ya tetap semangat, tetap belajar. Yang pasti karena kita tanpa belajar mungkin kita tidak bisa menjadi sesuatu yang kita harapkan. Yang pasti kita butuh tekad nih, bukan nekat. Kalau tekad itu kita mempersiapkan semua, Mbak. Jadi dari segi ilmu, dari segi pengetahuan, sama kita juga jangan sungkan-sungkan kita silaturahmi belajar ke petani-petani
yang lebih senior. Dan kalau jadi pengusaha itu harus tahan banting, Mbak. Jadi ya enggak, soalnya biasanya kalau yang tidak tahan banting di saat kita memulai biasanya ada suara-suara dari kanan kiri. Ya kalau suaranya itu memuji kita akan besar kepala dan semangat. Tapi kalau suara itu merendahkan, meremehkan, biasanya kita langsung down. Jadi itu butuh mental yang benar-benar mental kuat. Itu aja sih, Mbak. Ya. Terima kasih ya Mas Muhaimin sudah mau kita sowan, mau kita kunjungi, udah ngajarin untuk cara tanam melon, terus udah sharing-sharing informasinya ya. Makasih ya Mas Muhaimin. Iya, sama-sama. Sekian dari kami untuk sowan tani di greenhouse melon milik Mas Muhaimin. Nantikan di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.